Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Takiyah, NIM 14014201003, nomor presensi 11 dari Rombel C, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen RPP dan silabus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiawati, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Analisis struktur kurikulum SD pembelajaran kelas rangkap. Kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirumuskan tujuan pendidikan dasar, mata pelajaran yang diberikan, beban waktu belajar yang disediakan, dan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Adapun tujuan dari kurikulum yaitu dikemukakan oleh Samparuna tahun 2012, terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pendidikan dasar bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Isi dari program kurikulum yaitu pendidikan dasar berisi muatan umum yang terdiri dari muatan nasional untuk satuan pendidikan dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal. Sedangkan prinsip pelaksanaan kurikulum yaitu terdapat 7 prinsip. Lalu untuk struktur kurikulum berisi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. 7 prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tutwuri handayani ing madya mangkasa ing asosong tulodo. Prinsip yang kelima yaitu kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan prinsip alam tak kambang jadi guru. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran. Muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Prosedur dasar pengembangan kerangka rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu garis-garis besar program pengajaran atau GPPP. Memuat garis besar materi yang berupa pokok dan subpokok bahasan, juga tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Lalu yang ketiga yaitu memilih bahan ajar. Bahan belajar adalah rincian materi yang dapat berupa fakta, konsep, teori, nilai, prosedur, dan kegiatan belajar yang dijabarkan dari tujuan dan topik pembelajaran kelas rangkap yang telah dipilih. Lalu yang keempat yaitu menyusun rancangan kegiatan belajar.
Rancangan atau desain dalam kegiatan pembelajaran adalah kerangka pikir yang melukiskan bentuk penataan interaksi guru, murid, sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan belajar. Lalu yang kelima yaitu menyusun alat evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan mengenai komponen RPP dan silabus SD dalam pembelajaran kelas lengkap. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.